Selamat datang semuanya. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan masuk ke dalam materi lanjutan dari pemrograman web 2. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang struktur kondisi, di mana struktur kondisi di sini merupakan kondisi if atau statement if. Nah, langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah kita aktifkan dulu sum-nya, yaitu ada Apache dan MySQL. Kita start. Kemudian siapkan editornya yaitu Notepad++. Oke, sebagai contoh yang paling sederhana dulu, kita akan coba implementasi ke dalam source code yang paling sederhana. Langkah pertama, jangan lupa kita harus dibuka dengan PHP. Diakhiri dengan ya. Nah, di sini kita bisa masukkan langsung deklarasi variabel. Nah, untuk deklarasi variabel ditandai dengan tanda $. Kemudian masukkan variabelnya yaitu a. Di sini kita akan langsungkan deklarasi variabel menjadi 2. Oke, kita masukkan 2 di sini. Kemudian untuk b kita bisa masukkan 3. Nah, di sini kita bisa masukkan statementnya atau kondisinya. Nah, ini satu kondisi ya, jadi dia akan menyatakan benar atau salah. Kita akan masukkan di sini if buka kurung $a itu lebih besar dari $b. Tutup. Dan kita harus buka di sini, masukkan echo-nya. Echo nilai a lebih besar dari B. Oke, ini merupakan statement satu kondisi di mana ada kondisi A itu lebih besar daripada B. Jadi kalau dia benar, dia akan menampilkan yang ini. Oke, kita coba simpan dulu. Kita masuk ke folder tdoc ya untuk menyimpan dokumennya. Misalkan di sini kita latihan, cukup latihan saja, atau latihan if biar lebih mudah. TXT-nya kita ganti menggunakan PHP Hypertext Preprocessor. Kita simpan. Oke. Nah, sekarang kita lihat di bagian foldernya. Ya, sudah masuk latihan if ya. Kita langsung saja. Tadi kita tidak memberikan bagian folder. Jadi ketika memanggilnya langsung ke latihan if. Nah, kita akan lihat hasilnya itu seperti apa untuk kondisi yang seperti ini. Localhost latihan if .php. Kenapa dia gak muncul? Karena kondisinya itu salah, bahwa A ini sebenarnya lebih kecil daripada B. Nah, untuk kondisinya kita bisa rubah untuk menampilkannya. Di sini bisa kita tampilkan lebih besar, kita simpan dan kita refresh di bagian. Iya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kondisinya salah, dia gak akan tampil karena statementnya itu gak ada. Jadi dia gak akan tampil karena kondisinya ini gak ada yang salah. Atau kita tidak membuat kondisi yang kedua. Jadi ini hanya akan tampil ketika kondisinya itu benar. Nah, jadi ketika kondisi if-nya itu benar, maka dia akan tampil echo-nya atau tampil write-nya. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi else? Kita akan memasukkan dalam kondisi else. Jadi jika itu tidak benar, maka akan memunculkan yang bagian yang salahnya. Oke, untuk implementasi kita akan coba langsung implementasi ke dalam pengkodean. Jadi kita akan langsung masuk ke implementasi if else. Nah, ini kan untuk kondisi satu if ya. Kita akan masuk ke if else. Oke, ini kita coba hapus dulu saja biar lebih mudah. Nah, di sini kita akan menggunakan variabel n. Variabel n sama dengan
kita akan mengambil get dari nilai. Nah, nanti di sini akan ada penggunaan dari materi from di HTML ya. Jadi nanti akan digabung dengan materi from. Oke, sudah kita masukkan. Nah, di sini ada if buka kurung. Nah, di sini kita masukkan kondisinya, yaitu variabel n. Variabel n itu jadi ini akan menampilkan bilangan genap atau bilangan ganjil ya. Jadi konsepnya seperti ini. Untuk memasukkannya kita gunakan mod sama div, hasil pembagian dan sisa pembagian. Nanti itu akan bisa menentukan bilangan ganjil atau bilangan genap. Jika dia sama dengan 0, maka dia akan menghasilkan yaitu echo. Di sini nilai Anda bilangan genap. Selanjutnya kita akan masukkan else. Di sini echo, maka kebalikan dari genap yaitu nilai Anda bilangan ganjil. Oke, jadi ini ada dua kondisi. Kalau dia yang atasnya tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke else atau ke yang lainnya. Maka dia akan dikategorikan sebagai ganjil. Kita simpan. Nah, ini untuk dasarnya. Jadi nanti dia akan mengambil dari nilai. Nah, kita kan belum memasukkan nilainya ya, dia untuk variabel nilai. Maka kita butuh bantuan satu dokumen yang baru atau satu PHP yang baru. Nah, kita masukkan struktur HTML dulu untuk mempermudah penggunaannya. Kita bisa masukkan head, kemudian titelnya latihan if slash title, kemudian di sini harus slash head. Coba perbesar dulu ya biar lebih terlihat ya. Nah, di sini kita langsung implementasi ke dalam body-nya. Untuk body-nya kita akan menerapkan fungsi dari from. Nanti ada from action. Action di sini merupakan atribut. Jadi atributnya itu nanti dia akan mengambil ke file yang sebelumnya yang tadi kita buat, yaitu file latihan latihan if. Latihan if .php. Kemudian dengan metode get. Nanti akan ada materi di mana untuk khusus membahas bagian metode get dan post. Nanti itu akan ada beberapa perbedaannya. Nah, untuk sekarang kita gunakan metode get dulu karena sifatnya itu untuk mengambil variabel yang terus saja kita buat di latihan if, yaitu bagian yang ini. Jadi konsepnya seperti itu. Kita tutup. Kemudian di sini ada nilai. Nah, untuk nilai kita gunakan atribut input dengan tipenya itu merupakan teks. Jadi nanti dia akan ada inputan teks biasa. Teks dengan nama. Name di sini berarti variabelnya ya. Kita harus masukkan dia name-nya itu berarti nilai. Karena nanti dia akan mengambil statement yang ada di file sebelumnya, yaitu di latihan if. Di sini kita masukkan size-nya biar terlihat lebih besar, maka kita di sini masukkan 20. Oke, sudah masukkan 20, kita tutup. Nah, kemudian kita harus buat inputan untuk mengirim filenya, itu dengan tipe submit. Jangan lupa kutipnya ya, submit. Submit di sini berarti dia akan mengirimkan file yang sudah kita masukkan di input tipe teks tadi. Name ini bersifat variabel, berarti kita oke saja untuk pemberian namanya. Value-nya sama dengan kita masukkan oke. Kita tutup dan kita harus tutup menggunakan slash from slash body dan di akhir harus slash HTML.
Oke, kita simpan gunakan PHP. Scroll ke bawah. Ya, hypertext preprocessor. Di sini kita masukkan cukup latihan saja. Simpan. Oke, ini hanya struktur HTML biasa ya, dimana HTML di sini akan kita gabungkan dengan latihan if yang ada di sini, yaitu statement if else. Konsepnya seperti itu. Oke, kita coba kita buka di localhost-nya. Di sini berarti latihan PHP saja ya, cukup. Nah, di sini ada value yang harus kita masukkan. Sebagai contoh, kita masukkan angka 10. Kita klik OK. Maka dia akan nilai Anda adalah bilangan genap. Jadi benar ya, 10 itu genap. Sedangkan kita coba sekarang yang sifatnya itu bilangan ganjil, misalkan 9. Kita klik OK. Nilai Anda adalah ganjil. Nah, itu merupakan kondisi di mana dia mengambil dari kondisi if. Jadi kalau nilai Anda benar, maka dia akan menghasilkan genap. Selain dari kondisi yang ini, maka dia akan menghasilkan bilangan ganjil. Oke, mungkin sekian pembahasan kita untuk pembahasan if di sini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Terima kasih.